Jadi ya sekali lagi ya, di event sebesar World Cup 2026 ini, downtime itu tuh bukan lagi sekedar masalah teknis gitu loh. Tapi downtime itu adalah ya suatu pengkhianatan terhadap ya ekspektasi publik. Jadi gini teman-teman, orang tuh kan nggak bakal peduli dan mungkin bahkan nggak akan tahu gitu kalau misalnya masalahnya itu ada, oh ini di database connection pool-nya gitu kan, ataupun masalahnya misalnya di Kafka-nya lagi ngadat, ataupun di cache invalidation-nya gagal gitu ya, ataupun misalnya region tertentu tuh lagi overload gitu ya, orang-orang nggak akan peduli dengan itu gitu kan. Yang mereka ketahui itu ya paling kayak misalnya, ini kenapa sih ini aplikasinya Lola nih loading terus nih streamingnya gitu ya, ataupun kayak misalnya orang tuh ini kok live score-nya error sih gitu ya, orang-orang kurang lebih akan ya pedulinya di situ aja ya teman-teman ya. Jadi yang namanya downtime di event sebesar ini itu adalah ya kegagalan kepercayaan gitu loh. Jadi di sini kita perlu mengerti juga, tentunya ini juga jadi peluang karir gitu ya teman-teman ya. Karena peluang karir terbesar untuk back end di event sebesar ini itu adalah masalah reliability. Ketika orang ya secara umum gitu kan menonton World Cup 2026 ini ya sebagai pesta bola, tentunya backend engineer itu akan melihat ini jadi sesuatu yang berbeda gitu loh. Di sini kita akan melihat konkurensi, latency, terus juga cache, scaling, database pressure gitu ya, terus juga queue, observability gitu kan, sampai ya sistem yang dia itu harus tetap hidup ya meskipun ya dunia itu lagi ngasih pressure ke dia, ngehit dia terus-terusan gitu ya teman-teman ya. Oke, coba lagi dengan saya bagian magang, saya ambilan keep the excitement to learn like a newbie intern. Oke, jadi di video kali ini kita masih di salah satu series dari channel saya, itu adalah realitas teknologi, dan di episode kayak ini saya tuh pengen ngajakin teman-teman buat ngobrolin World Cup 2026. Oke, tentunya kita semua udah tahu lah ya teman-teman ya, World Cup 2026 tuh lagi berjalan dan ya dunia sedang pada nonton bola. Tapi ada satu kelompok kecil manusia yang hampir nggak pernah disebut dalam euforia itu. Tentunya bukan striker, bukan pelatih, bukan komentator, bukan analis taktik gitu ya teman-teman ya. Dan mereka itu adalah ya orang-orang kayak saya nih, back end engineer. Dan mungkin kalau teman-teman yang lagi pada nonton juga ada yang back end ya kita jarang disebut di suatu event-event besar seperti ini. Jadi ya backend engineer itu kan orang yang nggak disorot kamera gitu kan, nggak masuk highlight, nggak berdiri di stadion gitu kan, dan juga yang nggak dipasang di poster-poster tentang ya Piala Dunia ini gitu teman-teman ya. Tapi kalau misalnya sistem live score mati gitu kan, ya backend yang dicari. Terus kayak misalnya kalau streamingnya gagal ya backend juga yang disalahin gitu ya. Terus juga kayak misalnya ada aplikasi tiketingnya gitu error gitu kan, ya backend juga yang bakal ya dihujat-hujat gitu ya teman-teman sama si perusahaan yang jual tiket. Dan tentunya juga kalau misalnya statistik tidak update, ya lagi-lagi backend engineer yang bakal dianggap tidak becus. Jadi gini teman-teman, itulah ironi ironi terbesar dalam teknologi modern lah, mudah yang seperti itu. Jadi backend engineer itu tuh paling tidak terlihat ketika sistem itu ya berjalan sempurna gitu. Tapi yang jadi paling pertama itu untuk dipersalahkan ketika ya misalnya dunia melihat error. Jadi episode ini tuh bukan tentang kita bakal ngebahas siapa nih yang bakal juara di World Cup 2026, bukan itu teman-teman ya, tapi episode ini adalah tentang siapa yang menjaga World Cup 2026 itu tetap hidup secara digital. Karena tentunya ya di lapangan itu pemain mengejar gol gitu ya, tapi di balik layar tentunya ya ada backend engineering yang dia tuh melawan latensi, terus juga konkurensi, overload, terus juga catch miss, terus juga database bottleneck gitu ya, sampai ya ke traffic spike. Jadi gimana pembahasannya? Simak video ini sampai habis, dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama teman-teman. Jadi gini, World Cup 2026 itu tentunya bukan cuma sekedar acara olahraga gitu ya teman-teman ya. Itu adalah suatu traffic spike global yang secara waktu itu memang bisa diprediksi gitu loh. Tapi tekanannya, pressure-nya itu tetap brutal. Jadi ketika misalnya terjadi gol gitu ya di World Cup 2026 ini, ya
yang bergerak itu kan bukan sekedar bola aja gitu, paling tidak bukan cuma bola gitu ya teman-teman ya. Yang bergerak itu ya adalah jutaan request gitu loh. Orang ngebuka live score, terus juga kayak misalnya orang refresh klasemen, terus juga orang ngebuka aplikasi streaming, orang itu ngebaca statistik, terus juga orang masuk ya, mohon maaf nih ya, masuk ke platform-platform betting bahkan gitu ya teman-teman. Terus juga ya mungkin orang itu mengirimkan ya komentar gitu di media sosial, dan semua itu tadi tentunya terjadi hampir bersamaan. Itu yang jadi poin pentingnya gitu ya teman-teman ya. Dan ya di sini namanya backend engineer itu tahu sesuatu yang ya nggak dipahami banyak orang, yaitu adalah traffic tinggi itu tuh tidak selalu ngebunuh sistem ya teman-teman ya. Tapi yang namanya traffic yang datang dengan serempak dalam suatu momen emosional yang sama, ya itulah yang gampangan itu yang bakal membunuh ataupun ya bikin sistem itu down. Di situ poinnya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, realitas teknis yang perlu kita mengerti salah satunya itu adalah World Cup 2026 ini itu tuh menciptakan yang namanya Thundering Herd. Maksudnya gimana? Jadi gini, Thundering Herd itu adalah ketika kondisi terlalu banyak pengguna gitu yang dia itu meminta data yang sama gitu ya, dan juga pada waktu yang sama dan ke sistem yang sama tentunya. Di situ poinnya. Jadi yang namanya skor gitu ya, ketika dia berubah misalnya dari 0-0 gitu kan ke 1-0 misalnya seperti itu. Itu bagi penonton tentunya ya cuma angka aja gitu ya. Tapi kan bagi seorang back end, ya angka itu berarti ada jutaan request gitu loh yang datang dalam hitungan detik aja gitu ya teman-teman ya. Jadi kita perlu mengerti juga di mana yang namanya back end yang kuat itu tuh bukan back end yang selalu menyentuh database. Itu teman-teman perlu pahamin banget. Jadi backend yang kuat itu tahu kapan database itu harus dilindungi. Ya mungkin ya untuk seorang backend engineer yang masih junior, ya itu akan berpikir namanya database itu adalah ya pusat semua jawaban gitu ya. Tapi untuk menjadi seorang backend engineer yang matang, ya tentunya kita harus tahu database itu ya memang dia itu sumber kebenaran data, sumber truth-nya gitu ya teman-teman ya. Tapi bukan berarti itu adalah samsak yang buat dihajar terus-terusan gitu loh sama ya jutaan orang di seluruh dunia gitu ya teman-teman ya. Makanya teman-teman, namanya sistem yang besar, dia itu kan tentunya membutuhkan cache, membutuhkan CDN, terus juga rate replica approach, queue, terus juga rate limiting, sampai ya strategi graceful degradation. Itu yang perlu dipersiapkan gitu ya teman-teman ya. Karena ya teman-teman ya, dalam skala World Cup 2026 ini, pertanyaannya itu tentu bukan apakah API ini bisa jalan, bukan itu ya teman-teman ya. Tapi kita perlu mempertanyakan apakah API ini itu tuh tetap hidup ketika ya jutaan orang tuh ngehit bersamaan. Itu yang perlu kita persiapkan. Oke, selanjutnya gini teman-teman. Yang namanya backend engineer itu kan ya bukan sekedar nulis endpoint gitu ya teman-teman ya, bukan sekedar bikin API gitu loh. Tapi dalam event sebesar ini, backend engineer itu adalah menjaga kepercayaan publik terhadap sistem digital. Jadi ya sekali lagi ya, di event sebesar World Cup 2026 ini, downtime itu tuh bukan lagi sekedar masalah teknis gitu loh. Tapi downtime itu adalah ya suatu pengkhianatan terhadap ya ekspektasi publik. Jadi gini teman-teman, orang tuh kan nggak bakal peduli dan mungkin bahkan nggak akan tahu gitu kalau misalnya masalahnya itu ada, oh ini di database connection pool-nya gitu kan, ataupun masalahnya misalnya di Kafka-nya lagi ngadat, ataupun di cache invalidation-nya gagal gitu ya, ataupun misalnya region tertentu tuh lagi overload gitu ya, orang-orang nggak akan peduli dengan itu gitu kan. Yang mereka ketahui itu ya paling kayak misalnya, ini kenapa sih ini aplikasinya Lola nih loading terus nih streamingnya gitu ya, ataupun kayak misalnya orang tuh ini kok live score-nya error sih gitu ya, orang-orang kurang lebih akan ya pedulinya di situ aja ya teman-teman ya. Jadi yang namanya downtime di event sebesar ini itu adalah ya kegagalan kepercayaan gitu loh. Jadi misalnya seperti ini teman-teman ya, ketika sistem itu mati gitu ya di momen-momen biasa, ya itu tuh sekedar insiden aja gitu loh. Tapi kalau sistem itu mati di event sebesar World Cup 2026 ini, ya itu tuh menjadi cerita publik gitu. Nantinya bakal bisa gini teman-teman, masuk ke media sosial gitu kan, jadi bahan hinaan juga gitu kan, dan akhirnya yang merusak ya reputasi si brandnya ini. Brand apa ya? Brand-brand yang nyediain streamingnya, yang nyediain live score-nya gitu ya teman-teman ya. Dan tentunya dibalik semua itu ya backend engineer itu kan berarti dia harus menyelidiki sistem, udah kayak dokter yang lagi ngebaca badan pasien yang lagi sakit, yang bahkan lagi sekarat gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini kita perlu mengerti juga, tentunya ini juga jadi peluang karir gitu ya teman-teman ya. Karena peluang karir terbesar untuk back end di event sebesar ini itu adalah masalah reliability. Jadi gini teman-teman, untuk para back end engineer itu tuh
apa ya, si World Cup 2006 ini tentunya bukan hanya tontonan gitu loh, seperti saya bilang tadi, ini adalah suatu peta karir juga gitu ya. Karena gini teman-teman, dunia itu kan tidak kekurangan orang yang bisa bikin crude API gitu ya, tapi dunia itu tentunya cukup kekurangan untuk engineer-engineer yang dia tuh bisa ngejaga sistem itu untuk tetap hidup gitu loh, saat ya pressure-pressure ini datang gitu ya teman-teman ya. Jadi yang namanya framework itu kan tentunya bisa dipelajari dengan cepat. Terus juga kayak misalnya boilerplate itu ya kita bisa generate aja pakai AI gitu ya. Ataupun ya endpoint sederhana itu kan juga bisa di-generate aja gitu ya. Tapi yang namanya reliability itu tuh nggak bakal bisa dipalsukan gitu loh. Terus juga kayak misalnya observability itu kan nggak bisa bohong-bohongan, nggak bisa pura-pura gitu ya. Terus juga ya yang paling jelas ya incident response. Incident response itu ya nggak bisa diselesaikan dengan hafalan aja gitu loh. Dan tentunya yang paling penting itu adalah masalah distributed system gitu loh. Distributed system itu kan nggak bakalan nurut sama ya motivasi-motivasi kosong aja gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman sebagai backend engineer dan pengen tetap relevan gitu ya, apalagi untuk event-event sebesar ini, ya tentunya perlu pelajari ya hal-hal yang bisa ya apa ya gampang itu membuat sistem-sistem itu nggak mati gitu loh. Jadi teman-teman tuh perlu banget mengerti caching, queue gitu ya, terus juga ya database scaling, load balancing, terus juga sampai ke tracing juga gitu ya, terus juga matrix, alerting gitu ya, terus juga ya capacity planning gitu kan, disaster recovery tentunya, dan sampai back pressure, itu yang paling penting. Karena gini teman-teman, masa depan backend itu kan bukan hanya milik orang-orang yang bisa ngebuat fitur gitu loh. Tapi masa depan backend itu ya tentunya milik orang-orang yang bisa ngejaga suatu fitur itu tetap bertahan gitu loh. Dimana ya ada jutaan orang gitu kan yang menggunakannya secara bersamaan. Oke, tentunya dari semua yang udah saya sampaikan tadi ya teman-teman ya, kita bisa simpulkan. Jadi ya ketika orang ya secara umum gitu kan menonton World Cup 2026 ini ya sebagai pesta bola, tentunya backend engineer itu akan melihat ini jadi sesuatu yang berbeda gitu loh. Di sini kita akan melihat konkurensi, latency, terus juga cache, scaling, database pressure gitu ya, terus juga queue, observability gitu kan, sampai ya sistem yang dia itu harus tetap hidup ya meskipun ya dunia itu lagi ngasih pressure ke dia, ngehit dia terus-terusan gitu ya teman-teman ya. Dan ya mungkin inilah nasib ya paling ironis gitu dari ya para backend engineer gitu ya. Kalau sistemnya itu berjalan lancar ya nggak ada yang berterima kasih gitu kan. Tapi kalau sistemnya itu mati ya banyak yang bakal nyalain dari ya perusahaan sendiri bahkan gitu ya. Maka ya hari ini teman-teman mungkin kita perlu proud gitu sebagai backend engineer gitu ya. Mungkin di event sebesar ini kayak World Cup 2026 ini, yang namanya backend itu nggak mencetak gol gitu kan, tapi mereka menjaga supaya ya semua orang tuh bisa melihat gol itu gitu kan. Terus juga ya mungkin mereka nggak berdiri stadion tentu ya, tapi ya mereka tuh menjaga ya supaya jutaan layar itu ya tetap nyala streamingnya gitu ya. Dan tentunya juga namanya backend itu nggak bakal ada di headlight gitu, tapi backend engineer itu ya menjaga supaya headlight itu ya sampai ke tangan para penonton. Dan ya di World Cup 2026 ini, ya namanya pemain itu kan bertarung di lapangan gitu kan, tapi di balik layar ya namanya backend engineer itu ya dia itu kan menjaga itu agar dunia itu nggak melihat error 500 gitu loh. Dan ya itulah realitas ya mungkin ya sering nggak kelihatan. Jadi seperti yang udah sering saya katakan, selamat datang di realitas teknologi. Oke, jadi itu aja yang saya sampaikan di video kali ini. Saya harap ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching dan salam backend maga.